Kata Rasulullah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, inna lil mauti sakarat. Kematian itu sesungguhnya, kata beliau, sakit. Tapi memang sebenarnya itu mau takut nggak takut tetap kita hadapi, dan tidak boleh takut dalam kematian itu. Kita ini kan merantau, Bu. Sama dengan begini. Kita dulu sekolah semua kan. Kepala sekolah ngumumin, dikarenakan guru wali kelas yang nggak datang, boleh pulang. Kita senang atau tidak? Senang, kita riang. Allah ngumumin, dikarenakan waktunya sudah habis, boleh pulang. Senang atau enggak? Mikir-mikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Ampuni maksiat mulut kami, ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta, ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar adalah ketika dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Itu nikmat yang terbesar. Kita tanpa Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa mengenal iman dan Islam. Tidak akan bisa membaca Quran, tidak akan bisa melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan sebagainya. Maka nikmat yang terbesar itu adalah yang tidak boleh kita lupakan, hadirnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika itu beliau didatangi Jibril alaihissalam. Rasulullah mengatakan bahwa Jibril datang kepada beliau. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, isma syi'ta. Kata Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Ini pesan Jibril. Hiduplah sesukamu. Fa innaka, sesungguhnya engkau pasti mati. Jibril datang kepada Nabi Muhammad, pesan ini tegas. Ini walaupun Jibril itu datang kepada Muhammad, intinya semua pesannya untuk kita. Ini harus kita amalkan. Kata Jibril, dari Allah, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, hidup sesukamu. Sesungguhnya kita pasti mati. Artinya kita hidup ini suka-suka kita lah. Kalau mau surga, baik. Kalau mau neraka, wah jahat. Dan Allah nggak ada untung, nggak ada rugi. Dan itu pasti kita tahu.
Seluruh dunia ini umat Islam nggak ada yang sholat, nggak ada yang sujud, nggak ada yang beribadah. Allah tuh nggak ada ruginya. Tetap aja bulan tetap timbul dia pada sore sampai malam. Matahari tetap akan terbit, tak akan berkurang. Nah, maka bencana yang Allah turunkan, yang Allah hadirkan ini permintaan alam makhluk Allah. Allah tuh tak ngejam. Karena saking getetnya alam bumi, air laut melihat tingkah manusia, air laut minta izin sama Allah. Satu hari itu 3 kali air laut minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk naik ke daratan, akan kuhantam seluruh manusia. Kata Allah, tunggu nanti. Air mau minum, kue lagi. Yang kedua, ya Allah, air laut minta sama Allah, izinkan aku untuk menghabisi manusia di daratan. Kata Allah, nanti tunggu dulu, mungkin nanti dia akan datang kepadaku. Sampai ketiga kali, yang keempat Allah menyerahkan, terserah. Maka kejadian tsunami. Tapi kata Allah terakhir itu terserah, dan tinggalkan sebagian, supaya yang sebagian masih hidup itu melihat, mengambil pelajaran dari apa yang kalian lakukan, kata Allah. Maka di sebagian, nggak semua, di Aceh itu berapa ribu, berapa juta manusia di sana, tapi masih ada yang diselamatkan Allah. Supaya apa? Menjadi saksi. Inilah kekuasaan Allah sesungguhnya. Nggak semua dihabiskan sama Allah. Macam kebanjiran di Banten, di Bogor semalam tuh, rumah kiai satu orang tuh nggak kena sedikit pun lumpur. Wah, air lewat aja, Bu. Rumah kiai satu orang. Sebelahnya ini hancur, dibawa air, Bu, air banjir bandang tuh. Depannya banjir bandang. Cuma rumah kiai itu cuma 1 biji, bersih halaman, dan tidak ada satu setetes pun air bandang tuh masuk dalam rumah kiai itu. La haula wala quwata illa billah. Amalan apalah yang dipakai? Dilindungi Allah. Aku pernah juga ke situ. Angin puting beliung 5 tahun yang lalu, sekolah Nur Hasanah terbang. Habis rumah-rumah tuh, habis angin puting beliung. Cuma rumahku yang enggak. Orang bingung kan, nanya, amalan apa Ustaz? Minum tolak angin, gue bilang. Insya Allah tuh. Minum tolak angin. Minum tolak angin. Saya rajin tiap malam, Bu, minum tolak angin. Maka kehidupan ini pilihan, Bu, betul kan? Pilihan kan? Kalau mau baik kita, mau selamat, ya ibadah lah. Maka saya pernah sering mengajarkan kepada siapapun jangan curiga gitu. Kita didatangi minta-minta itu aja orangnya, jangan gundel. Udah kita kadang-kadang maaf, nggak ngasih, marah, kita usir. Kalau udah nggak ngasih, ya udah bilang minta maaf baik-baik. Tapi nggak mungkin kita 2.000 aja nggak mampu, kasih aja 2.000 atau beras. Walaupun orang itu ditandai gitu. Jangan, doanya itu mustajab, luar biasa doa mereka itu. Saya nggak peduli walaupun dia itu mau nipu, mau nggak peduli saya. Saya nggak peduli orang. Dia mau bohongi, mau kayak mana pun nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah ketika saya sudah memberi karena Allah. Masalah yang apa yang kita beri itu, dia mau tipu, dia mau pura-pura, mau bohong-bohongan, urusanmu kepada Allah. Yang kita mau, apa yang kuberi ini nilainya. Mudah-mudahan ini menjadi ikhlas, sedekah kepadamu. Udah itu aja, Bu. Karena Allah. Kalau udah kita berbuat karena Allah itu enak kok. Makanya setiap niat usolli sholat, niat apapun kita, wudu, puasa, sholat, apalagi sholat, itu akhir kalimatnya coba apa itu? Lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena yang lain. Mana ada di situ li jannah, bukan karena surga kok kita.
Ada di situ? Nggak ada. Lillahi ta'ala itu yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Lillahi ta'ala. Jadi kalau kita ibadah, udah ibadah aja karena Allah, bukan karena mengharapkan masuk surga. Urusan surga mah itu Allah. Yang penting belajar kita ikhlas, sujud karena Allah, sedekah karena Allah, ngaji karena Allah, bersilaturahmi karena Allah. Udah selesai. Yang penting yakin kita, sama-sama kita masuk surga, tapi jangan harapkan itu. Itu makanya orang beribadah, orang sholat, Bu, ada 3 macam. Pertama, orang sholat itu karena kewajiban. Kedua, orang sholat itu karena takut. Ketiga, orang sholat itu karena kebutuhan. Ini fardu. Mana yang bagus? Kebutuhan. Karena kebutuhan. Apa bedanya Ustaz? Kalau orang sholat itu karena kewajiban, ini orang yang suka melalaikan waktu sholat. Suka-suka hati aja, nggak berdiri nih, Bu. Orang melaksanakan hanya yang penting udah melaksanakan, udah. Lepas kewajiban, selesai. Lepas kewajibannya sebagai muslim, udah. Itu orang karena kewajiban. Kurang butuh dia kepada Allah. 5 waktu doang, sunat-sunatnya jarang. Tahajud tak mau. Hajat kan masih sunnah, yang penting kan wajib. Nah itu biasanya orang karena kewajiban. Yang kedua karena takut. Takut Allah, takut masuk neraka, takut tidak masuk surga. Ini karena takut, nggak ikhlas. Jadi ketika dia sholat, dia karena mengharapkan itu. Ketika dia beribadah, yang mengharapkan itu. Yang ketiga yang bagus, karena kebutuhan. Kita makan wajib atau kebutuhan? Kebutuhan. Nggak makan lapar, kecuali puasa. Tapi itu pun makan juga kan. Malam sahur kan makan. Kebutuhan. Begitulah hendaknya kita sebagai orang yang ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Tambah keimanan kita itu, nggak sholat tuh lapar kita, Bu. Ada yang kurang. Was-was kita, Bu, rasa takut gitu. Tapi kalau udah begitu azan kita laksanakan sholat, tenang aja, lengkap udah hidup tuh. Maka orang yang tidak sholat itu hidupnya nggak lengkap. Bener nggak? Nggak sempurna. Ngaku Islam, sholat tak mau. Nanti kalau dibilang kafir marah. Ustadz kayak mana? Orang nggak sholat tapi tingkah lakunya baik, dengan orang yang sholat tapi tingkah lakunya bajingan. Milih yang sholat tapi bajingan, nggak apa-apa, daripada dia baik tapi nggak sholat. Kenapa? Yang dihisap nanti sholatnya. Mungkin dengan sholat insya Allah dia akan baik. Orang sholat masih korupsi, yang penting sholat. Daripada tidak korupsi, tidak sholat. Pilih mana? Sholat, biarin dia korupsi. Mana tahu nanti dia sholat dapat hidayah, tidak korupsi lagi. Dari mana hidayah? Mungkin di penjara dulu baru dapat hidayah. Bu, karena Allah, jangan coba-coba. Saya sering kali memperingatkan ini, apalagi kita perempuan, ibu-ibu, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai. Ciri-ciri kalau kita mau mengkulturkan diri kita itu istri soleha adalah salah satunya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu istri soleha. Jadi kalau kita mau istri soleha langsung masuk surga tanpa hisab, sholat 5 waktu. Suami kita nggak sholat, Ustadz, jangan dibentak, ingatkan aja pelan-pelan. Bang udah tua, mau mati, mau kiamat nih bang. Udah tinggal, bener. Jangan sholat di depan dia, jangan nungging ibu. Niatnya untuk ngejek, berdosa, nungging ini depan laki awak supaya dia sholat. Jangan, berdosa. Ngajari tak beradab namanya, ya kan? Tak sopan. Lebih bagus pakai omongan aja. Tapi lembut, bang. Nggak dengar bang. Udah budak apa cuman bang? Udah tua bang. Mau mati, mau kiamat nih bang. Udah tinggal. Insya Allah itu tertinggal apa yang diomongkan dalam pikirannya, Bu. Sambil doa. Ya Allah, bukakan pintu hati suamiku, ya Allah. Al-Fatihah kan. Jangan pakai arwah, karena belum mati. Khususon arwah suami, jangan. Al-Fatihah kan sebut namanya aja udah Al-Fatihah kan. Ibu cinta 100 kali, sayang 1000 kali, kurang cinta 41 kali.
Kurang sayang 11 kali udah cukup. Tapi 3 kali insya Allah, Bu, 3 kali terbuka Allah nanti, serahkan sama Allah. Allah pelan-pelan akan membuka pintu itu. Karena kita nggak mampu, Bu, memberikan hidayah itu tak akan mampu. Kalau kita tuh macam kita lah, juru dakwah ini kan tugasnya udah nyampaikan aja udah. Masalah sampai atau tidak ilmu itu kepada jamaah itu serah. Yang penting aku ego. Yang penting udah sampaikan lah nih. Masalah diamalkan atau tidak, didengarkan atau tidak, ya terserah. Penting pulang aku dapat bontot, selesai. Mudah-mudahan berkah sampai ilmu tubuh. Dan kita jangan main-main lagi. Ingat, suka hati kita, kata Rasulullah. Suka hati kita mau tingkah laku kayak manapun, kalau mau masuk surga, mau ridhoi Allah, baik-baik. Banyak istighfar. Jadi kalau kita sudah sadar pasti mati, kemanapun nggak bisa sembuh. Kata Rasulullah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, inna lil mauti sakarat. Kematian itu sesungguhnya, kata beliau, sakit. Tapi memang sebenarnya itu mau takut nggak takut tetap kita hadapi, dan tidak boleh takut dalam kematian itu. Kita ini kan merantau, Bu, sama dengan begini. Kita dulu sekolah semua kan, kepala sekolah ngumumin, dikarenakan guru wali kelas yang nggak datang boleh pulang. Kita senang atau tidak? Senang, kita riang. Allah ngumumin, dikarenakan waktunya sudah habis, boleh pulang. Senang atau enggak? Mikir-mikir. Ya mau senang atau enggak ya tetap Allah akan panggil. Nah, Bu, ini dunia kita hanya merantau, bakal dan bahkan pasti kita akan pulang ke asal kita. Lebih enak, lebih nikmat, lebih enak bagi yang beribadah dunia ini, susah bagi yang tak mau beribadah. Makanya tadi Rasulullah tuh, Jibril pesan kepada Nabi Muhammad, ya suka-suka hati kita, hidup ini pilihan. Mau enak, baiklah. Mau nggak enak, nggak usah baik.